tema postmodern, white, gray, and black. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal belajar bareng nih tentang postmodern. Mungkin kata postmodernisme ini masih agak asing ya di telinga kita, jadi kayak mungkin kita masih bingung apa sih artinya. Nah, jadi era postmodern ini beranggapan kalau kebenaran itu relatif dan gak mutlak gitu, teman-teman. Sementara hal ini tuh bertentangan dengan Alkitab, di mana Alkitab itu pastinya 100% benar. Oleh karena itu, kita sebagai seorang Kristen harus aware banget nih sama hal-hal kayak gini. Nah, jadi pas banget nih hari ini kita bakal belajar tentang pandangan Alkitab terhadap era postmodernisme bersama dengan Pak Tama. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kasih anugerah-Mu hingga pada sore hari ini Engkau masih boleh mempersatukan kami di ruangan Zoom meeting ini, di mana kami juga boleh berkumpul bersama untuk kami juga boleh melaksanakan PJ kami pada sore hari ini. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai PJ kami, biarlah Tuhan yang juga boleh menolong kami, memberkati kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami agar kami juga boleh dengan sungguh-sungguh Tuhan melaksanakan ibadah kami ini, dan kiranya melalui firman-Mu juga yang nantinya akan disampaikan pada hari ini, boleh juga membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruhnya ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kembali lagi nih, aku mau nyapa teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang baru join ya, selamat datang dan juga selamat beribadah ya. Nah, kehadiran kita melalui ruangan Zoom ini semata-mata hanya karunia Allah saja. Begitupun juga anugerah keselamatan yang boleh kita terima. Putranya diberikan bagi kita agar kita juga beroleh selamat dan mendapat pengampunan dosa. Seperti yang tertulis pada Mazmur 113 ayat 2, kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Sungguh mulia dan benar Allah kita. Mari kita segenap umat Allah menyanyikan segala puji namanya pada ayatnya yang ke-1, 3, dan 4. Puji namanya
Di dalam hidup ini seringkali dunia memberikan kebenaran-kebenaran yang sifatnya semu. Tentunya kita tidak akan mengetahui yang mana kebenaran sejati tanpa mengenal kebenaran yang sejati itu sendiri. Kebenaran yang sejati pastinya berasal dari Allah melalui firman-Nya. Roh Kudus yang ada bersama dengan kita tentunya membantu kita untuk mengenal dan juga memahami kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran sejati yang inilah yang akan menuntun kita dari hari demi hari. Maka kini, mari kita nyatakan rasa haus untuk mengenal kebenaran sejati itu dengan mengangkat pujian, Kuperlukan Juru Selamat. Pada Pak Tama, aku persilahkan untuk membawakan firman Tuhan. Ya, selamat sore, shalom teman-teman. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. By the way, kalau boleh saya dijadikan co-host supaya bisa share screen. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, waktu di mana kami boleh bersama-sama belajar. Tuhan, kami bersyukur karena di tengah-tengah pembelajaran kami terhadap wahyu umum di Universitas Indonesia, kitab alam yang Engkau berikan pada kami supaya kami boleh menemukan kebenaran-kebenaran-Mu dan menjadi bijaksana melalui pembelajaran itu. Kami punya kesempatan untuk belajar firman yang mempertajam pemikiran kami sehingga kami boleh memakai pengetahuan kami dengan bijak untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur untuk setiap kebenaran yang diberikan kepada kami, namun meminta Tuhan supaya Tuhan menolong kami dalam pembelajaran sehingga ketika kami baca, kami renungkan firman-Mu, kami memperoleh pengertian dan itu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup kami sebagai orang-orang muda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, teman-teman, tema atau saya share dulu. Hari ini
kita akan membahas sedikitlah tentu saja mengenai postmodernisme ya, atau diberikan tema ke saya itu postmodern, entah dia putih, entah dia abu-abu, entah dia hitam, tetapi ya saya akan mengajak kita untuk melihat bahwa sebenarnya postmodern atau postmodernisme adalah sesuatu yang sangat sulit untuk saudara dan saya definisikan. Justru kalau kita sudah bisa definisikan, dia sudah nggak bisa lagi disebut sebagai postmodern. Tetapi apakah ada ayat yang kira-kira bisa kita pakai untuk mempercakapkan dampak daripada semangat postmodernisme? Saya pribadi melihat postmodernisme bukan sebagai isme, tetapi sebagai semangat ya, semangat zaman. Nah, mari kita lihat ada kemiripan sebenarnya di dalam kitab Hakim-Hakim dengan apa yang saudara dan saya hidupi hari ini atau lihat di dalam zaman kita. Hakim-Hakim pasal 17, saya baca ayat 6 dan pasal 21 ayat yang ke-25 ya. Saya mulai dengan ayat yang ke-6 pasal 17. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Benar menurut pandangannya sendiri, bukan menurut seorang nabi, seorang pemimpin, seorang hakim yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bukan hanya secara politis dan juga atau secara religius. Nah, pasal 18 itu memberi petunjuk yang kira-kira mirip. Pasal 18 ayat 1, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu seterusnya. Tidak ada raja pada zaman itu masalah. Karena pada masa itu pemimpin politik adalah pemimpin agama. Saudara ingat Musa pemimpin politik, pada saat yang sama dia adalah seorang pemimpin secara religius. Jadi intinya pada masa itu bukan hanya nggak ada pemimpin politik, tetapi nggak ada orang yang mengarahkan umat Allah dengan firman sehingga mereka hidup menurut apa yang mereka mau. Pasal 17 bilang. Sekarang saudara lihat lagi pasal 19 ayat 1. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel. Tidak ada raja, tidak ada pemimpin politik, dan tidak ada pemimpin secara spiritual. Dan yang paling akhir adalah pasal 21. Kitab ini diakhiri dengan ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, ini 5 pasal terakhir sebenarnya adalah kesimpulan dari 16 pasal sebelumnya. Kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim, salah satu kitab yang menunjukkan hancurnya kehidupan spiritual daripada orang Israel. Nah, jadi kehidupan spiritual hancur pada zaman itu. Kita mau kaitkan dengan apa? Pertama, dengan ketiadaan pemimpin secara spiritual, tentu saja. Tetapi karena tidak ada pemimpin secara spiritual, kehidupan moral dan spiritual Israel hancur. Karena apa? Karena setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Gak ada standar. Ya. Ini mirip sekali dengan zaman saudara dan saya hari ini. Tidak ada standar. Kita melakukan apa yang kita inginkan. Dan semua orang menginginkan itu. Nah, zaman inilah yang saudara dan saya sebut sebagai postmodern isme, sebuah isme yang kemudian saudara kaitkan dengan kata postmodernisme, postmodern menjadi postmodernisme. Tapi apa itu? Ya, bagi saya tidak ada definisi baku tentang apa itu postmodernisme. Karena kalau kita sudah definisikan postmodernisme adalah, maka kita melawan semangat posmo itu sendiri. Posmo kan ya tadi sudah sempat disinggung ya oleh Angelin, ada semacam relativisme yang agak sedikit apa ya saya biasa pakai istilah kalau dengan teman-teman kuliah itu banalitas di dalam relativisme itu. Jadi sudah nggak ada kemungkinan lagi bagi saudara dan saya karena dia sangat radikal. Relativisme atau sesuatu yang sangat radikal di dalam semangat relativisme ini membuat postmodernisme itu nggak bisa didefinisikan sebenarnya. Ya. Di dalam filsafat orang mencoba untuk mendefinisikan, tetapi saya kira nggak akan, saudara saya nggak akan tepat mendefinisikannya. Ada yang bilang postmodernisme berarti setelah modern, ada yang bilang melampaui modern, ada yang bilang itu hanya kelanjutan daripada modernisme. Jadi ya kira-kira saudara dan saya nggak bisa mendefinisikan itu. Nah, lagi pula postmodern dan postmodernisme itu bukan isme. Ya. Kalau hari ini saudara ngomong Marxisme, saudara langsung tahu pemikiran Marx yang dibakukan atau kemudian dibuat menjadi lebih canggih dan kemudian dihidupi oleh orang. Hari ini postmodernisme itu bukan satu isme, ya. Marxisme itu cuma satu itu, ya ada sayap-sayap sana sini perkembangannya. Tetapi postmodernisme itu bukan sebuah pemikiran tunggal, ya. Tetapi sebaliknya postmodernisme itu tidak membela satu isme tertentu atau pemikiran tertentu. Maka di bawah sini saudara lihat saya pakai poin ini ya. Postmodernisme bisa dianggap sebagai payung atau ruang yang luas bagi keberagaman aliran pemikiran yang tidak berkaitan bahkan bertabrakan. Jadi yang bertabrakan pun dia bisa terima. Nah, saudara, inilah salah satu keunggulan postmodernisme di zaman kita.
yang sayangnya orang Kristen tuh nggak punya. Postmodernisme punya sisi positif itu saya bisa sebut keluasan hatinya itu loh. Semangat untuk terbuka bagi semua. Kita Kristen ini calon-calon, kadang-kadang bisa calon menjadi fundamentalis, menjadi teroris. Kalau orang nggak sama dengan kita, wah kita betul-betul lawan dia. Saya sih tidak mengatakan bahwa bisa terima semua, karena nanti saudara akan lihat kebenaran itu eksklusif. Tetapi membenci semua yang berbeda itu adalah sebuah semangat yang berbahaya. Sebaliknya, postmodernisme menghancurkan semangat yang atau kesempitan hati itu dengan menjadi payung atau ruang bagi beragam aliran pemikiran yang tidak berkaitan, bahkan saling bertentangan. Jadi saudara bisa lihat ada dimensi positif di situ. Kenapa sebuah aliran yang seperti ini bisa, atau pemikiran semangat ini bisa bertahan lama? Sebuah semangat atau sebuah pemikiran biasa bertahan lama biasanya karena meskipun mungkin dia salah, di dalamnya itu tersimpan sejumlah kebenaran yang dirindukan banyak orang. Dan postmodernisme memuat itu. Nah, kalau saudara tanya ke saya, Tam, pokoknya begini deh, kami mau kamu definisikan apa itu. Ya saya nggak bisa definisikan, tetapi saya bisa bilang, ini lebih merupakan sebuah semangat zaman. Jadi postmodernisme adalah semangat zaman, ya. Semangat di zaman kita, semangat yang agak berbeda dengan zaman sebelumnya. Kalau zaman modern itu orang bisa berdebat, berantem karena pendapat yang berbeda. Sekarang ya yang berbeda itu mau diakomodir. Ya. Jadi satu zaman yang memiliki ciri. Jadi ismenya boleh beda-beda, pemikirannya boleh beda-beda, tapi di dalam semua pemikiran yang berbeda, saudara akan menemukan beberapa ciri yang sama. Ya, itu kesamaan kecenderungan dalam pemikiran yang tak berkesinambungan. Bahkan meskipun mereka bertentangan, tadi saya bilang ada ciri yang sama. Mereka punya ciri yang sama, yaitu mereka ingin mengkritisi, merevisi, bahkan menghancurkan, ya, mendekonstruksi asumsi dasar modernisme. Yang mana? Asumsi dasar modernisme yang mana? Keyakinan bahwa ada satu kebenaran yang bersifat objektif, universal, yang berlaku untuk semua. Zaman modern meyakini ini. Ada kebenaran yang sifatnya objektif, kebenaran yang bersifat universal. Jadi kebenaran itu berlaku di semua tempat. Di segala tempat, di segala zaman, ada satu kebenaran yang berlaku untuk semua. Nah, muncullah semangat untuk mengkritisi itu, untuk melawan itu. Nah, zaman ini adalah zaman yang saudara dan saya temukan itu. Itu kenapa tadi teman-teman yang mendahului saya bilang bahwa ya kita sering menemukan, ya, kalau saudara lihat orang-orang yang merasa ya kalau kita ini masih berpegang kepada kebenaran agama, apalagi kebenaran Alkitab yang menekankan sesuatu yang sifatnya absolut, kayaknya kita nggak cocok dengan zaman ini. Ya karena memang zaman ini sangat-sangat melawan klaim mengenai kebenaran universal. Kenapa? Karena pada zaman modern, setelah orang memiliki keyakinan tentang kebenaran-kebenaran yang absolut dalam sains, dalam ilmu pengetahuan sosial, ya, teman-teman lebih berkaitan dengan itu, dengan ilmu pengetahuan alam. Pada zaman itu yang disebut sebagai sains, ya, cuman ya MIPA. Kami yang di ilmu budaya itu nggak dianggap ilmu zaman itu. Jadi ya kelihatannya ilmu yang asli, ilmu sejati itu adalah saudara, sementara kami itu pseudonya, kami itu ilmu yang palsu lah di FIB dan lain-lain. Pada zaman itu demikian. Kenapa? Karena saudara berkaitan langsung dengan penelitian yang sifatnya empirik. Seolah-olah dari penelitian empirik saudara menemukan kebenaran yang berlaku di segala tempat dan segala zaman. Lalu katanya pada zaman modern itu katanya dengan kebenaran yang kami dapatkan ini di dalam ilmu pengetahuan, makin lama hidup manusia makin baik. Coba lihat, pada zaman Yesus Kristus kusta harus disembuhkan pakai mujizat. Di zaman modern sudah nggak lagi. Penyembuhan orang kusta bukan lagi mujizat, ada obatnya, ada macam-macam lagi. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan membuat orang waktu zaman sebelum modern itu, pada zaman modern begitu yakin. Francis Bacon itu pernah bilang begini, juru selamat itu sudah nggak ada lagi di gereja. Juru selamat sudah ada di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi berakhirlah zaman modern dengan Perang Dunia Pertama dan Kedua. Manusia mati banyak sekali. Banyak orang kecewa. Akhirnya mereka bangkit dan mengatakan bahwa ternyata zaman modern yang dengan klaim universal, absolutnya itu menghasilkan kehancuran, amoralitas. Jadi mari kita lawan modern itu dengan semangat yang baru, yang hari ini dikenal sebagai postmodern. Intinya ini, saudara, menolak metanarasi, kebenaran universal yang berlaku di mana-mana. Jadi kalau saudara dan saya jadi Kristen, lalu saudara, hanya ada satu jalan menuju kepada Bapa di sorga, yaitu Kristus. Wah, orang-orang ini nggak mau. Mereka menolak yang namanya metanarasi. Jadi yang mereka dukung itu apa? Narasi kecil. Oh enggak, setiap suku, setiap komunitas punya kebenaran sendiri-sendiri. Kristen punya, Muslim punya, apalagi saudara bisa Hindu punya, Buddha, Saksi Yehova punya. Bahkan
Kita sudah sampai pada titik yang lebih ekstrim. Setiap orang itu punya kebenaran sendiri-sendiri. Jadi yang menurut Calvin benar belum tentu menurut saya benar. Jadi mana yang paling benar? Yang enggak ada. Kita harus terima semua. Jadi A dan minus A itu bisa dianggap benar pada saat yang sama. Jadi saudara akan menemukan ini. Istilah meta narasi berarti narasi atau prinsip yang berlaku di mana-mana. Ini ditolak oleh postmodernisme. Lalu mereka menerima narasi kecil. Ya. Hari ini saudara akan menemukan itu ya. Masing-masing kebudayaan punya kebenaran sendiri-sendiri. Ya. Kebenaran yang disebut sebagai kebenaran itu adalah kesepakatan antar manusia, konvensi sosial. Jadi itu bukan kebenaran hasil penelitian teman-teman di MIPA. Teman-teman pergi ke lab, teman-teman melakukan percobaan lalu menemukan kebenaran yang diberikan kepada semua orang di UI. Lalu saudara bilang inilah kebenarannya. Nanti orang-orang di UI yang sangat sangat dipengaruhi oleh postmodernisme, misalnya yang di FIB sana mereka akan bilang oh enggak, itu hanya kesepakatan kalian di MIPA. Kami di FIB kesepakatannya lain. Jadi kebenaran itu sesuatu yang merupakan kesepakatan saja, ya. Jadi klaim-klaim yang bertentangan itu bisa diterima. Jadi kita bisa jadi Kristen yang percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, tapi kita pada saat yang sama kalau kita nggak mau percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pun bisa. Kenapa? Karena nggak ada kebenaran yang sifatnya universal. Ya. Jadi klaim Tuhan Yesus seperti aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Saudara, menarik, bahasa Yunaninya adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan. Ini akan disangkali kalau spirit postmodernisme masuk ke dalam gereja. Mungkin saya ngomong seperti ini, teman-teman pikir itu orang yang namanya Tama itu lagi ngomong apa. Tapi saya mau ingatkan saudara, hari ini banyak sekali dalam gereja. Banyak sekali hamba Tuhan yang menyebut diri hamba Tuhan dan pendeta dipengaruhi oleh spirit ini. Jadi ada yang percaya Allah Tritunggal, ada yang tidak percaya Allah Tritunggal tapi menyebut dirinya Kristen. Orang akan bilang, jangan berdebat, terima aja. Kita nih sama-sama Kristen loh. Kristen kan boleh berbeda. Seolah-olah kita bisa berbeda. Bahkan kita bisa berbeda Allah dalam satu agama. Saya mau kasih tahu, ingatkan saudara ini. Saudara mesti garis bawah ini. Beda Allah, beda agama. Meskipun kita sama-sama menyebut diri Kristen. Tetapi ketika saudara saya mempercayai Allah Tritunggal, satu Allah, tiga pribadi. Sementara ada yang bilang, saya percaya satu Allah, satu pribadi. Yang memainkan tiga peran, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu dua agama berbeda. Meskipun orang ini mengklaim bahwa mereka kami punya agama yang sama, enggak. Beda Allah, selalu beda agama. Orang yang satu agama harus memiliki satu Tuhan yang sama. Jadi, bahkan ketika saudara dan saya melihat di dalam kekristenan, Tuhan Yesus punya kalimat, itu kalimat yang sangat keras. Inilah bedanya kita dengan postmodernisme. Tuhan Yesus bilang, aku satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan. Ini klaim yang bisa disebut sebagai klaim yang eksklusif dan ofensif. Eksklusif karena dia bilang, saya satu-satunya. Ofensif karena dia bilang, karena saya satu-satunya, maka yang lain bukan. Kristen adalah agama yang satu sisi eksklusif dan ofensif. Tapi nanti di bagian akhir saya akan ajak saudara untuk lihat. Tapi kebenaran eksklusif dan ofensif ini membuat saudara dan saya punya hati luas sekali. Tetapi pada dasarnya memang kekristenan itu begitu. Jadi saudara lihat ya, meta narasi, kebenaran seperti yang Yesus klaim itu mau ditolak. Narasi kecil, setiap komunitas punya kebenaran. Inilah yang diagung-agungkan hari ini atas nama apa? Atas nama toleransi. Jadi kita harus toleransi dalam pengertian mengakui semua benar. Saya nggak percaya bahwa toleransi berarti mengatakan semua benar. Saya tetap bisa mengatakan A benar, B salah, tetapi saya bisa tetap mentolerir keberadaan si B di dalam konteks kehidupan saya tetap bisa berteman dengan dia. Selama kuliah di FIB saya punya teman muslim, bahkan punya teman ateis yang setiap kali kalau saya presentasi kadang-kadang ya karena itu lahir dari pemikiran saya yang sangat-sangat meyakini Tuhan gitu. Maka seringkali di dalam diskusi di kelas itu bisa menjadi diskusi yang cukup tajam gitu. Tetapi setelah itu kami masih bisa ke kantin dan kemudian makan sama-sama, ngobrol, saya traktir mereka, mereka masih bisa traktir saya. Jadi kami masih bisa berbeda, tetapi hati kami cukup luas untuk saling menerima satu dengan yang lain. Toleransi itu tidak sama dengan tidak ada perdebatan. Toleransi yang didefinisikan sebagai tidak ada perdebatan, tidak ada pergumulan, aman, damai, tenang, itu cuma ada di kuburan kan. Saudara pergi ke kubur, itu orang yang bertetangga, nggak pernah ribut loh.
Kenapa? Karena semuanya mati. Tetapi ketika saudara dan saya menemukan kehidupan, ada vitalitas di sana, maka saudara dan saya akan menemukan bahwa orang-orang yang hidup itu bisa sama pendapatnya, bisa beda pendapatnya, mereka bisa berdiskusi, bisa ada di dalam ketegangan, tetapi toleransi membuat mereka itu bisa mengizinkan yang lain yang berbeda itu ada. Jadi saudara dan saya nggak bisa bilang bahwa postmodernisme ini meskipun banyak orang menerimanya, saya mesti bilang jelas berbeda dengan kekristenan. Tetapi inilah spirit postmodernisme. Semua benar. Semua komunitas punya kebenaran sendiri-sendiri. Bagaimana kebenaran dalam perspektif Kristen? Ya, tadi saya sudah singgung ya berkali-kali. Di dalam perspektif Kristen pertama, kebenaran itu berpribadi. Kebenaran itu bukan cuma kalimat 1 tambah 1 2. Kebenaran itu enggak cuma prinsip. Ini yang saudara mesti ingat. Di dalam kekristenan, kebenaran itu bukan prinsip, bukan klaim pertama-tama. Kebenaran itu berpribadi. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan. Maka kebenaran di dalam kekristenan bersifat pribadi. Dan saya mau ingatkan saudara, saudara tidak pernah berjumpa dengan kebenaran sejati kalau tidak mulai dengan berjumpa dengan Allah yang adalah kebenaran ini. Meskipun kita ngomong postmodernisme, kelihatannya saudara sementara melihat saya sementara berbicara dalam konteks yang agak berbeda dengan postmodernisme karena saya mengajukan klaim yang sifatnya absolut dan ofensif. Saudara boleh ngomong kebenaran apa saja, tetapi kalau itu ada di luar Kristus, sang kebenaran itu, maka semua kebenaran akan dianggap sebagai kebenaran yang sifatnya umum. Saudara tidak bisa ngomong mengenai keselamatan. Kekristenan itu mulai dengan menerima Kristus sebagai pribadi yang adalah kebenaran. Kita percaya bahwa Allah adalah kebenaran dan tidak ada kontradiksi di dalam Dia. Artinya kalau Allah itu adalah kebenaran dan kita ngomong Allah mewahyukan kebenaran, Allah menyatakan kebenaran, memberi kebenaran. Jadi karena ini bukan hanya klaim, tapi dia berpribadi, lalu pribadi yang adalah kebenaran ini memberikan kebenarannya di dalam wahyu umum. Saya sebut sebagai kitab alam, yang teman-teman di MIPA teliti, kami di filsafat teliti, itu kan kebenaran di dalam alam. Toh. Allah meletakkan kebenarannya di dalam alam, lalu manusia menyelidiki dan menemukannya. Sebelum orang menemukan planet, begitu ya, planet sudah ada. Sudah diletakkan sebagai kebenaran dalam alam, lalu manusia menemukannya. Sebelum orang menemukan gravitasi, ya semua yang jatuh dari atas itu turun ke bawah. Bukannya semua yang jatuh naik ke atas setelah gravitasi ketemu baru semua itu turun ke bawah, kan nggak begitu. Sebelum gravitasi dirumuskan, gravitasi sudah ada. Manusia hanya menemukan kebenaran-kebenaran yang Tuhan taruh dalam alam. Inilah yang saya sebut sebagai Allah mewahyukan kebenaran di dalam kitab alam. Kita sebut sebagai wahyu umum. Tetapi Tuhan juga memberikan kepada saudara dan saya Alkitab, kitab suci. Nah, wahyu dari Allah yang tidak berkontradiksi, tidak mungkin berkontradiksi. Jadi Yesus tuh nggak bisa Tuhan sekaligus bukan Tuhan. Nggak bisa. Allah itu nggak bisa Tritunggal sekaligus bukan Tritunggal. Nggak bisa. Lagi pula memang kan pada dasarnya kebenaran itu kan eksklusif kan ya. Kebenaran-kebenaran yang saudara temukan, saya tidak tahu ya paradigma berpikir di MIPA ya. Tetapi saya yakin bahwa semua yang namanya ilmu pengetahuan termasuk di MIPA itu kan tentu punya paradigma tertentu dan ketika paradigma lain muncul mengajukan kebenaran, saudara tidak langsung percaya. Saudara nggak bisa bilang, oh itu benar. Itu kenapa ada ujian skripsi kan ya. Kalau seandainya semua benar pada dirinya, nggak usah ujian toh. Mahasiswa tulis apa aja, dosen bilang, ya ini benar, menurut dia, bukan menurut saya. Tapi ternyata masih ada ujian skripsi. Saya nggak tahu di ujian skripsi di MIPA ada yang nggak lulus nggak. Tetapi kalau nggak lulus berdasarkan perspektif postmodernisme, wah ini keterlaluan. Harusnya mereka cukup toleran untuk meluluskan semua mahasiswa tanpa terkecuali. Tetapi nggak begitu. Banyak orang, mungkin di MIPA juga, percaya dan meyakini apa yang disebut sebagai relativisme, tetapi pada saat yang sama, dia melawan semangatnya dia dengan mengkritisi temannya. Saudara tidak bisa menghidupi relativisme kalau dalam hati itu masih pengen menegur orang seperti Hitler. Hitler membunuh orang dengan keyakinannya dia, lalu saudara bilang, nggak boleh, itu salah, itu jahat. Lah, kalau semuanya relatif, benar menurut orang itu atau komunitasnya dia, ya Hitler tidak bisa dihabisi. Hitler tidak bisa dihukum. Maka saya bilang begini, relativisme juga terjebak pada klaim yang absolut dan universal.
Saya kasih satu contoh ya. Saya ujian di FIB, tugasnya sederhana. Bikin 3 halaman, bikin 3 halaman 1 spasi argumentasi. Kamu jadi ada satu kuliah namanya konstruktivisme. Sangat postmodern. Percaya bahwa semua kebenaran itu dikonstruksi oleh masyarakat. Lalu kemudian selesai kuliah itu, ujian akhir semester. Saya ikut kuliah itu, saya belajar mengenai konstruktivisme. Saya tahu para pemikir yang memikirkannya, namun saya nggak meyakini itu. Masalahnya adalah bikin paper, itu menurut keyakinan kita. Cuman 3 halaman, 1 spasi. Saya ketik, saya bikin 3 halaman, 1 spasi, saya kirim, dan setelah itu papernya dibaca oleh dosen, dan 2 dosen yang mengampu mata kuliah itu harus panggil kami dan ujian lisan. Waktu giliran saya masuk, langsung mereka bilang, Tam masuk. Begitu masuk, langsung kemudian pertanyaan ini, wah Tam, kamu nih masih percaya sekali ada kebenaran di luar sana ya? Kebenaran di luar sana itu maksudnya di luar diri kita, yang objektif, sehingga saudara saya bisa cari, temukan. Lalu kalau ketemu dia, berarti dia bersifat universal. Saya bilang, iya, saya masih percaya itu. Dan kami berdebat cukup panjang, sampai kemudian mereka bilang, Tama, coba kamu lihat ya, begini. Kalau ada 6 orang buta, mungkin saudara tahu cerita ini, ada 6 orang buta, datang dan berjumpa dengan seekor gajah. Orang buta pertama memegang kaki gajah, orang kedua pegang telinga, orang ketiga pegang ekornya gajah, orang keempat pegang belalai, orang kelima pegang punggungnya gajah, orang keenam pegang perutnya gajah. Mereka pegang gajah enggak? Ya atau tidak, Tama? Saya bilang iya dan tidak. Ya, kaki itu kaki gajah. Tetapi kalau dia menjelaskan, gajah itu bentuknya silinder, seperti silinder dan padat, dan agak kasar kulitnya. Itu salah, Pak, karena gajah nggak silinder. Itu kaki gajah. Jadi ya, itu kaki gajah, tetapi itu bukan gajah. Orang yang pegang telinga gajah, waktu dia mendefinisikannya, ya itu telinga gajah, tetapi itu bukan gajah, Pak. Lalu waktu kami ngobrol sudah cukup lama, akhirnya saya bilang begini, Pak, siapa yang membenarkan bahwa yang pegang kaki gajah itu benar pegang kaki gajah? Waktu saya keluarkan kalimat itu, mereka berdua diam. Harus ada satu orang yang telah melihat gajah secara utuh untuk mengatakan yang pegang kaki gajah benar pegang kaki gajah, yang pegang telinga gajah benar pegang telinga gajah. Artinya ada satu orang yang sudah lihat. Lalu saya bilang, sombong sekali orang itu, Pak. Setelah itu 2 dosen itu, baik Tama, terima kasih, kita sampai di sini. Saya kira saya nggak lulus hari itu. Saya bilang sama istri saya, dan kayaknya saya tambah 1 semester karena mata kuliah ini harus lulus. Jadi ya mungkin semester berikut saya ambil lagi. Istri saya sudah pusing. Tetapi begitu keluar di nilai, itu nilai paling tinggi semester itu. Saya sangat-sangat mensyukuri bahwa saya masih bisa mempertahankan keyakinan saya. Tetapi yang saya mau ajak saudara untuk lihat dari cerita ini adalah, kadang-kadang ada kebenaran, saya nggak tahu kelihatan nggak Alkitab saya ya. Ini Alkitab sudah agak rusak ya, jadi kayak kira kelihatan lah. Ada orang ngomong Alkitab dari atas sini, dari samping sini, dari depan, dari belakang, kiri, kanan. Benarkah mereka ngomong Alkitab? Benar. Di sini postmodernisme benar. Tetapi mengatakan bahwa yang ini sama saja dengan yang di bawah itu tidak. Saudara kalau perhatikan, gambar di bawah ini gambar gereja, di atas ini cuma gambar logo gereja. Jadi mengatakan semua sama saja begitu saja itu enggak. Perlu ada penelitian secara lebih utuh untuk mengatakan bahwa semua ini berbeda, sekaligus sama. Nah, yang saya mau katakan adalah, ya mereka juga terjebak dalam klaim yang absolut universal. Kalau ada orang bilang begini, semua harus relatif, atau semua benar, saya akan bilang, boleh nggak ada yang salah? Dia akan bilang, nggak boleh, Tama. Kita harus terima semua. Boleh nggak saya terima sesuatu sebagai salah? Saya katakan dia salah, itu boleh nggak? Mereka biasanya akan ngotot, nggak boleh. Berarti relativisme mau menjadikan dirinya sebagai absolut dan universal. Bisakah terjebak di dalam amoralitas? Bisa. Kitab Hakim-Hakim tadi menceritakan kepada saudara dan saya. Justru kalau nggak ada standar moral yang sama, orang melakukan apa yang dia inginkan. Dengan demikian, saudara nggak bisa tegur Nietzsche. Saudara ketemu ada orang melakukan pemerkosaan. Saudara waktu saudara bilang, jangan lakukan itu, dia akan marah. Bahkan pemerkosaan bisa terjadi di tengah-tengah kampus kita. Dan saudara akan bilang, nggak boleh, itu nggak boleh terjadi. Dia akan bilang, itu standar agama kamu. Menurut saya, yang tidak beragama, ini boleh terjadi. Saudara mau tegur pakai standar apa? Waktu polisi datang mau tangkap dia, ya itu hukumnya siapa? Itu hukum yang dikonstruksi oleh pemerintah. Tapi saya, dengan suku saya, dengan keyakinan saya, enggak begitu. Nah, saudara, ini yang disebut sebagai nihilisme. Justru relativisme bisa bermuara kepada nihilisme. Dan kehancuran moral spiritual Israel justru terjadi dalam konteks ini.
Semua cerita yang panjang yang saya tekankan di aspek ketiga ini menunjukkan bahwa kebenaran memang eksklusif. Kebenaran itu eksklusif. Dan yang namanya kebenaran, dia menuntut supaya semua menerima dia sebagai benar dan yang lain dari dia salah. Itu kebenaran, memang begitu. Apakah orang kalau ngomong 2 tambah 2, 4, saudara bilang dia sombong? Waktu ngobrol kemudian 2 tambah 2, 4 ya. Saya dengan pemikiran awam saya ya, yang bukan di MIPA, tentu saja saudara bisa bilang yang lain ya. Tapi apakah 2 anak SD ngobrol 2 tambah 2 berapa? 4, yang satu bilang 5. Lalu gurunya akan tampar yang bilang 4 itu kamu ya. Memang saya tahu kamu 4 itu benar, tapi 5 juga benar. Itu kan nggak mungkin. Saudara nggak akan bilang yang anak nomor 4 ini harus dikeluarkan, dipecat dari sekolah karena dia sombong. Mengatakan bahwa 2 tambah 2 itu 4, sudah gitu ngotot lagi. Enggak, saudara nggak akan marah. Kenapa? Karena memang itu eksklusif. Nah, sekarang saudara ada di tengah, dan saya percaya bahwa kebenaran itu absolut. Alkitab berasal dari satu Allah yang sama. Kebenaran dalam alam berasal dari satu Allah yang sama. Dia nggak berkontradiksi. Dan karena nggak kontradiksi, maka kebenaran nggak mungkin kontradiksi. Ketika ada satu orang bilang A benar, yang satu bilang A salah, maka nggak mungkin dua-duanya benar. Salah satu di antara mereka salah, atau dua-duanya salah. Tapi dua-duanya benar itu nggak mungkin. Nah, kalau begitu, bagaimana kita harus bersikap? Apakah kita harus pegang kebenaran ya? Tapi orang bilang, kalau kita pegang kebenaran terlalu kuat, rasanya kita terlalu kayak Farisi, terlalu keras. Saya mau ajak saudara untuk lihat bahwa pertama, saudara, saya mesti lihat, kita berbeda dalam kekristenan, kita berbeda dari postmodern karena kita sangat yakin ada kebenaran absolut dan universal. Nah, apakah kita harus kompromikan itu ketika saudara dan saya ada di tengah-tengah zaman ini? Saya mau ajak saudara untuk lihat beberapa alasan bahwa tidak perlu kompromi. Peganglah kebenaran itu. Yang pertama, kenapa kita harus pegang kepada kebenaran? Karena kebenaran itu justru membentuk karakter kita menjadi karakter yang baik. Ya. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Ya. Pegang kebenaran itu enggak sama dengan menjadi keras, sombong, penganiaya. Enggak. Itu justru menunjukkan bahwa orang itu klaim atau tahu kebenaran tapi tidak pernah melakukannya atau tidak memahami dengan dalam. Saya baca ya, Kisah Para Rasul pasal 17, ayat 10 dan 11. Saudara lihat, orang yang mengerti kebenaran itu hatinya justru dilembutkan loh. Ayat yang ke-10 dan 11. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang Yahudi loh. Saudara sekarang perhatikan ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya, karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Orang yang belajar kebenaran dengan baik, justru kebenaran firman dan kebenaran di dalam alam itu akan membuat dia punya hati itu menjadi luas. Dan firman Allah juga akan melembutkan hatinya. Aneh ya, kalau kita, begini, saya mesti bilang bahwa aneh sekali jika saudara dan saya belajar firman, belajar kebenaran alam di bidang kita, lalu setelah itu hati kita tuh menjadi semakin sempit. Aneh. Kebenaran tuh membuka pikiran saudara dan saya, perspektif kita menjadi lebih luas. Kebenaran tuh melembutkan hati saudara dan saya sehingga hati kita juga menjadi luas. Sehingga semakin memahami kebenaran, entah yang Tuhan taruh dalam alam atau dalam kitab suci, saudara dan saya justru menjadi orang yang lebih toleran, lebih baik hati. Sehingga kalau makin belajar teologi, makin belajar ilmu, makin belajar firman, hati kita makin menjadi sempit terhadap orang lain. Kemungkinan saudara dan saya salah memahaminya. Atau saudara dan saya hanya meyakini keyakinan-keyakinan doktrinal gereja, tetapi tidak menghidupinya. Bisa tangkap maksud saya? Banyak orang marah dengan agama karena agama itu menjadi bencana bagi manusia dan kemanusiaan. Orang yang berbeda agama dengan saya benci. Orang yang berbeda agama dengan saya bakar rumah ibadahnya. Orang yang berbeda agama dengan saya bunuh. Ya akhirnya banyak orang mempunyai persepsi negatif terhadap agama. Tetapi Alkitab memberi petunjuk berbeda. Orang yang belajar teologi pada masa itu dengan serius, belajar firman dengan serius, mempelajari filsafat dengan serius. Kisah Para Rasul 17 itu berkaitan dengan filsafat ya, pada zaman itu.
mereka yang belajar dengan baik, memperhatikan semua itu dengan teliti. Justru Tuhan pakai semua yang dia pelajari untuk melembutkan hatinya, meluaskan pikiran dan hati. Ada satu hal penting yang saya mau tekankan, saudara. Saudara dan saya ada di dalam Universitas Indonesia. Kampus yang dikenal sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia. Saya nggak bilang yang paling baik, tapi salah satu yang terbaik. Dengan belajar di Universitas Indonesia, dan dengan belajar firman setiap hari Jumat, seharusnya hati saudara cukup luas untuk menerima orang lain yang berbeda. Seharusnya pikiran saudara cukup terbuka untuk menerima orang lain yang berbeda, meskipun pada saat yang sama kita punya tulang untuk mengatakan salah sebagai salah dan benar sebagai salah. Benar sebagai benar. Sekali lagi, pikiran kita mesti terbuka, hati kita mesti luas untuk menerima dan bergaul dengan semua orang. Tetapi pada saat yang sama, kita semacam punya tulang yang cukup keras supaya kita bisa tegas mengatakan benar sebagai benar dan salah sebagai salah. Kadang-kadang kita orang Kristen ini baik tetapi nggak benar. Kita mengakomodir semua, yang salah pun kita benar-benarkan. Demi apa? Demi menjaga relasi, katanya kesaksian Kristen. Kristen nggak boleh ada di dalam konflik. Nggak begitu. Siapa yang lebih mengasihi daripada Paulus? Siapa lebih mengasihi daripada Petrus? Siapa yang lebih mengasihi dari Yohanes? Tapi mereka berdebat. Itu barang biasa itu. Tapi meskipun berdebat, mereka tetap mengasihi, mereka tetap mendoakan. Di MIPA, pengurus waktu rapat pernah berdebat nggak ya? Kalau nggak pernah, saya khawatir ini MIPA UI ini ada di sorga, bukan di bumi lagi. Tapi kalau saudara pernah berdebat, ketahuilah saudara masih ada di bumi, dan kekristenan melewati proses itu. Kisah para Rasul pasal 15. Tetapi yang indah dari proses itu adalah, meskipun mereka berdebat, mereka bersih tegang, semua itu berdebat karena mau menuju kepada satu kebenaran yang sama. Yang kedua, mereka saling mengampuni, dan setelah menemukan kebenaran, dengan rendah hati yang salah mengakui kebenaran dari orang lain. Ini yang mesti ada di dalam kekristenan. Jadi kekristenan itu bukan orang yang terlalu lemah sampai semua itu diterima sebagai benar begitu saja tanpa sikap kritis, enggak. Itu bukan Kristen. Itu kekristenan yang palsu. Kekristenan yang sejati berpikiran terbuka, berhati luas, tetapi pada saat yang sama memiliki fondasi yang kokoh dalam kebenaran sehingga dia tidak bisa mengkompromikan. Ini Kristus memberi teladan kepada saudara saya. Betapa luas hatinya sehingga pemungut cukai dan pelacur bisa dia terima, sementara orang lain tidak bisa terima. Betapa luas pemikirannya sehingga nggak ada pertanyaan yang dia nggak bisa jawab. Tetapi pada saat yang sama, karena dia berdiri di atas kebenaran, maka dia bisa bilang, kamu kubur berlabur putih. Dia bisa bilang kepada pelacur itu, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara lihat, dosa adalah dosa. Kemunafikan adalah kemunafikan. Hari ini kalau saudara pergi ke gereja, ada pendeta lihat orang munafik, kamu nih munafik. Wah, semua orang akan bilang, nggak boleh begitu. Nggak boleh tegur-tegur dosa itu. Harusnya saudara ngomong lebih dulu kepada Tuhan Yesus, baru ngomong sama pendeta itu. Tapi kalau saudara nggak bisa berani ngomong sama Tuhan Yesus begitu, seharusnya saudara bilang, ini pendeta yang benar. Pendeta yang baik tidak selamanya benar. Mahasiswa Kristen yang baik tidak selamanya benar. Tapi saya yakin, seorang pendeta, seorang mahasiswa Kristen yang berani berdiri di atas kebenaran, dengan pikiran yang terbuka, hati yang luas, sekaligus tulang untuk mengatakan benar sebagai benar, salah sebagai salah, dia adalah mahasiswa Kristen yang baik. Saudara tinggal pilih, mau jadi yang benar, yang baik tapi belum tentu benar, atau yang benar. Dan dengan demikian, saudara menjadi seorang mahasiswa yang baik. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Yang kedua, mengapa harus berpegang kepada kebenaran? Mengapa harus mencari kebenaran yang absolut itu? Karena kebenaran itu memberi hikmat dan bijaksana. Jangan berharap bisa memiliki hikmat, bisa memiliki bijaksana, kalau saudara dan saya nggak memahami apa yang disebut sebagai kebenaran di dalam alam maupun kebenaran dalam kitab suci. Hikmat itu berkaitan dengan saudara dan saya punya pemahaman terhadap kebenaran itu. Bijaksana itu berarti tahu bagaimana mengaplikasikannya. Jadi ini dua hal berbeda. Hikmat bicara kalau kita hari ini ngomong teorinya. Jadi kita tahu teorinya. Tapi bijaksana itu berarti tahu menerapkan teori di waktu-waktu yang paling sulit sekalipun. Nah, firman Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kelengkapan ini. Ya, kebenaran itu memberi kelengkapan ini. Menjadi bijak dalam menjalani hidup. Mengatasi pergumulan dengan hikmat untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan hanya mengatasi pergumulan. Orang mengatasi pergumulan belum tentu memuliakan Tuhan. Waktu saudara dan saya lapar di tengah-tengah pandemi ini, saudara bisa mengatasinya dengan mencuri, kan? Kita bisa, saya tidak bilang saudara mencuri, saya bilang bisa, artinya orang bisa punya pilihan itu. Jangan tersinggung ya. Maksudnya kita bisa mengatasi masalah lapar ini dengan cara mencuri. Kita berpikir, kemudian kita bisa pakai hukum ya dalam kondisi lapar ya, mau bagaimana lagi?
Kita membela diri, membenarkan diri, tapi itu kan nggak memuliakan Tuhan. Istilah hikmat dan bijaksana berarti kita memahami firman, memahami kebenaran, lalu Tuhan pakai itu supaya kita mengatasi pergumulan-pergumulan tersulit dalam hidup kita, dan itu tetap memuliakan Tuhan. Sampai hari ini saudara nggak boleh ya, meskipun hari ini saya tahu beberapa seniornya saudara sudah lulus, itu sempat datang ke saya beberapa waktu yang lalu, cukup banyak yang ikut PO, lalu kemudian Tuhan panggil jadi hamba Tuhan. Oh bergumul, datang bang, bisa nggak kami tinggalkan kuliah kami, masuk sekolah teologi. Saya tanya, apakah sekolah teologi itu lebih mulia daripada kuliah di UI ya? Kalau saudara hari ini ada panggilan pun selesaikan dulu ini. Karena nggak kebetulan Tuhan bawa saudara taruh di UI. Selesaikan baru nanti sekolah teologi. Kenapa? Karena penyelidikan terhadap kitab alam itu melengkapi kita dalam banyak hal. Saya punya banyak teman pendeta yang latarnya itu macam-macam. Dan begitu masuk di STT, saat ini meskipun saya dosen, saya dari latar teologi, kemudian studi filsafat, studi teologi lagi. Ada yang dari komputer, dari mana-mana itu. Waktu kami kumpul, wah sistemnya STT bisa berjalan dengan baik. Justru karena latar belakang kami beda-beda. Kalau semua dari awal sekolah pendeta, alam itu sistem. Yang saya mau katakan adalah selidiki, belajarlah dengan serius hari ini di MIPA. Karena saya percaya satu saat Tuhan pakai. Kadang-kadang orang masuk UI berjuang setengah mati, kuliah numpang lewat. Dia lebih banyak melayani di gereja, melayani di PO daripada belajar dengan serius. Sehingga pelayanannya dia punya UAS yang katanya mulai menerpa saudara paper yang bikin saudara pilih nomor 7 tadi itu kemudian bisa jadi membuat saudara dan saya itu kemudian mengabaikan itu, dan itu semua jadi C, cuman A di pelayanan. Saya kira nggak begitu. Saudara harus serius studi di bidang saudara. MIPA dan farmasi ini kenapa? Karena semua itu Tuhan akan pakai untuk melengkapi. Farmasi misalnya itu mungkin sesuatu saat nanti itu bisa dipakai untuk melayani jemaat. Saya tidak tahu di bidang yang lain, pasti bisa. Saudara lebih tahu itu. Tetapi penyelidikan kitab suci menawarkan bijaksana, menajamkan pemahaman terhadap kitab Allah. Banyak orang pintar ya. Hari ini koruptor itu mestinya pintar. Dia pakai jabatan, dia pakai hukum untuk meloloskan dirinya dari hukum. Dari hukuman lebih tepat begitu. Jadi pakai hukum untuk lolos dari hukuman. Cerdas, pintar sekali. Tetapi ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa dia menyelidiki kitab suci tanpa memiliki bijaksana ilahi yang membuat dia tahu bagaimana mempergunakan ilmunya atau keahlian. Ya saudara-saudara, saya nggak baca ayatnya ya, tetapi kira-kira ini. Mazmur 19 ayat 105 itu kan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman menjadi terang itu bukan dengan menyelesaikan masalah, tetapi memberi perspektif untuk jalan di tengah masalah. Saya kasih contoh ya. Kalau saudara dan saya jalan di dalam satu ruangan yang berantakan, banyak kursinya berantakan dalam ruangan itu, lampu mati, apa yang terjadi? Kita akan tabrakkan kursinya. Karena kursi berantakan, lampu mati, ruangan gelap sekali. Nah, tetapi seandainya ini terjadi, waktu kita masih dalam ruangan yang sama, lalu ada seorang teman, katakanlah Nathan, itu datang, lalu dia nyalakan lampu, apa yang akan terjadi? Waktu Nathan datang, Nathan nyalakan lampu, kita ada dalam ruangan itu berjalan. Saya mau tanya, kita masih tabrak kursi nggak ya? Enggak kan ya? Apakah kita nggak tabrak kursi karena waktu Nathan menyalakan lampu, maka kursi itu tiba-tiba jadi rapi karena lampu menyala? Enggak juga kan? Dia masih berantakan. Tapi saudara dan saya punya perspektif, punya sudut pandang untuk jalan di tengah-tengah situasi yang berantakan itu. Ketika dikatakan firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, itu nggak berarti ketika saudara putus pacar, patah hati, baca Alkitab hilang, atau pacar kembali lagi. Nggak begitu. Tetapi tahu, saudara saya menjadi tahu bagaimana mendapatkan kekuatan dan berjalan di situasi yang sulit ini. Mau menghadapi UAS, ditekan oleh begitu banyak paper. Seharusnya firman Tuhan menolong saudara untuk tahu bagaimana membagi waktu. Saya kira gamers harus mengurangi porsi bermain games di akhir-akhir semester ini. Apalagi yang saudara perlu pertimbangkan untuk kemudian membagi waktu, menata hidup dengan baik justru di akhir-akhir semester ini misalnya. Ya firman Tuhan itu memberi terang sedemikian. Firman Tuhan itu nggak membuat saudara setelah baca semua itu keluar di siak, nilai A semua, nggak perlu ujian. Kan nggak begitu. Kebenaran adalah sesuatu yang sangat saudara dan saya butuhkan. Maka kebenaran absolut, kebenaran universal di dalam kekristenan, apakah harus dibuang? Nggak bisa. Karena yang terakhir, ya, saya nggak taruh di PowerPoint ini, tapi saya mau bilang, kalau saudara harus membuang kebenaran yang absolut dan universal,
maka saudara harus mulai dengan membuang Kristus yang saya singgung di depan tadi. Kristus tadi mengatakan, aku adalah satu-satunya kebenaran. Kebenaran ini adalah kebenaran yang berpribadi, yang absolut, universal. Maka dia bilang, aku adalah satu-satunya. Satu-satunya berarti ini bersifat eksklusif. Cuman saya. Satu-satunya bersifat, ini berarti dia bersifat ofensif. Yang lain bukan kebenaran. Kalau di luar saya. Maka saya tadi bilang, orang Kristen itu tidak bisa melepaskan diri dari kebenaran yang absolut dan universal. Kenapa? Karena dia terikat pada Kristus. Kita Kristen, karena kita ada di dalam Kristus. Kristus ada di dalam kita. Kita terikat kepada Kristus. Dan kita tidak bisa melepaskan Sang Kristus yang adalah kebenaran yang universal dan absolut ini. Dialah yang memakai firman melalui pekerjaan Allah Roh Kudus meluaskan hati saudara dan saya. Dialah yang membuka pikiran kita, meluaskan perspektif saudara dan saya. Dialah yang bekerja melalui firman dan pekerjaan Allah Roh Kudus memberi kita tulang untuk apa? Berdiri di atas kebenaran, mengatakan benar sebagai benar, salah sebagai salah. Maka kekristenan itu nggak bisa melepaskan diri dari kebenaran absolut dan universal yang berpribadi itu. Kekristenan tidak dapat melepaskan diri dari kebenaran absolut dan universal yang diletakkan oleh sang pribadi kebenaran itu di dalam kitab suci dan di dalam alam semesta. Apakah kita bisa menghargai postmodernisme? Bisa. Kita bisa menghargai keluasan hatinya untuk menerima semua. Tetapi kita tidak perlu mengkompromikan kebenaran universal absolut yang ada di dalam kekristenan. Kenapa kita percaya itu? Karena dia berasal dari Allah yang universal dan absolut. Allah itu cuma satu. Dia ada di mana-mana. Maka semua kebenarannya itu berlaku di mana-mana. Saudara bisa tangkap maksud saya. Kekristenan punya argumentasi terkuat di sana. Karena berasal dari Allah. Yang satu. Yang universal. Dia menciptakan segala sesuatu. Dan di dalam dirinya tidak ada kontradiksi. Maka kita memang bisa menerima orang lain yang berbeda. Tapi kita tidak bisa menerima kesalahan mereka sebagai kebenaran. Tidak bisa. Jadi sebenarnya uraian saya hari ini cuma mau mengajak saudara untuk melihat bahwa tidak mungkin. Tidak mungkin ada kebenaran yang tidak eksklusif. Relativisme pun menuju kepada apa yang disebut sebagai eksklusivitas, eksklusivisme paling tidak. Bukan eksklusivitas saja, tapi eksklusivisme. Ketika dia mengatakan semua harus relatif. Yang absolut harus kita singkirkan. Menyingkirkan yang universal dan absolut, itu kan totalitarian. Jadi dia mau menyingkirkan yang dia tidak inginkan dengan melakukan cara yang sama dengan yang dia tidak inginkan itu. Ini disebut sebagai kontradiksi performatif. Saya tidak bilang saudara harus menyingkirkan orang-orang yang cenderung kepada relativisme. Saudara dan saya bisa bergaul dengan mereka. Cuman saudara perlu bilang sama mereka, cara pikir kamu ini cuma bisa dipikirkan, nggak bisa dihidupi. Cuman bisa pikir, cuman bisa dikatakan, tapi nggak bisa dihidupi, nggak mungkin. Tanya dia, kamu masih mau menegur saya salah ketika saya berpegang kepada kebenaran? Kalau dia bilang, memang kamu salah kan? Nah, coba lihat, kamu sudah tidak toleran sama saya, kamu menindas saya. Betapa jahatnya relativisme itu. Karena mereka biasa memainkan peran sebagai victim. Lalu kita itu sebagai penjahat. Kenapa sekali-sekali saudara tidak pegang pakai role mereka gitu? Menempatkan diri sebagai victim dan menunjukkan kejahatan mereka. Karena semua sama. Kenapa? Karena satu prinsip ini. Semua kebenaran eksklusif. Semua kebenaran ofensif. Semua kebenaran absolut dan universal. Ini tidak bisa dibuang. Dan dari Kejadian sampai Wahyu, sejak penciptaan sampai dengan kedatangan Kristus yang kedua, kebenaran, jika dia adalah kebenaran yang sejati, naturnya sama. Eksklusif, ofensif, universal, dan absolut. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami boleh belajar bahwa Allah kami adalah Allah yang absolut. Maka firman dan kebenaran yang dia berikan adalah kebenaran yang absolut pula. Allah kami adalah Allah yang menciptakan dan menguasai segala sesuatu. Maka kebenarannya adalah kebenaran yang berlaku di dalam segala sesuatu. Di dalam segala bidang kehidupan kami. Kami bersyukur karena di dalam firman kami mengenal kebenaran yang eksklusif. Allah sebagai satu-satunya kebenaran. Dan berbagai macam kebenaran yang dia taruh dalam kehidupan kami. Dalam wahyu umum, melalui wahyu umum, maupun melalui wahyu khusus. Biarlah dengan belajar firman dan belajar kebenaran, Roh Kudus bekerja membuat pikiran kami terbuka. Hati kami menjadi luas. Sehingga kami bisa bertindak dalam kasih dengan orang lain. Namun Roh Kudus memimpin kami dengan firman untuk berdiri di atas kebenaran dan menyatakan benar sebagai benar, menolak kesalahan sebagai kesalahan. Dengan demikian, kami boleh menjadi anak-anak Allah yang menghadirkan damai di bumi ini.
bukan hanya sebagai orang yang baik, tetapi seorang yang berpegang kepada kebenaran. Kiranya cinta kasih Tuhan menyertai kami, melengkapi kami, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada liturgis ya. Oke, makasih Pak Tama untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan kepada setiap kita. Ya, bersyukur ya, kayak apa ya, mungkin tentang postmodern ini, apa ya, ya mungkin sedikit agak memusingkan ya teman-teman, ya paham ya kan, ada istilah-istilah yang mungkin kita nggak terlalu familiar juga gitu kan teman-teman. Cuman bersyukur kita boleh dibukakan di hari ini, aku terlebih-lebih sangat ya bersukacita banget maksudnya bisa dengar firman Tuhan yang apa ya justru juga menguatkan gitu bahwa ya kebenaran itu ya sifatnya absolut dan juga eksklusif bagi ya umat percaya gitu kan. Jadi ya kebenaran juga maksudnya nggak bisa maksudnya kayak ya itu mungkin bagi orang yang apa ya mungkin melihat itu sebagai relatif ya tapi sebagai kita yang memegang firman Tuhan itu sendiri itu kan apa ya ya benar-benar percaya gitu ya bahwa kebenaran itu yang asalnya daripada Allah itu ya mutlak gitu bagi kita gitu. Nah teman-teman mungkin teman-teman yang mungkin ada yang mau pertanyaan maupun juga mau sharing-sharing juga gitu nanya ke Pak Tama ya udah ada pertanyaan Pak. Jadi ini dari seseorang anonim Pak ada pertanyaan. Jadi sebentar Pak, saya ya bacakan ya. Jadi saya jadi anonim ini bertanya Bapak sebagai orang Kristen kita tentu meyakini firman Tuhan yang tanpa kontradiksi. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa dalam kekristenan sendiri terdapat berbagai denominasi dengan doktrin yang seolah-olah dan kadang memang juga bertentangan, Pak. Nah, Reformasi sendiri kan sebenarnya juga jemaat yang berasalnya dari denominasi gereja yang berbeda-beda kan, Pak. Jadi gimana sih Pak seharusnya kita menyikapi seorang Kristen terkhusus dalam semangat interdenominasi dalam pelayanan mahasiswa? Ya, justru ini akan menjadi pergumulan besar di dalam di kampus kita ya. Oikumene mencoba untuk merangkum semua atau merangkul semua. Bagi saya ya, saudara ya, kita oikumene di dalam konteks tadi saya bilang pikiran yang terbuka dan hati yang terbuka ya. Tetapi di dalam konteks tertentu, saudara, begini nanti kalau saya ngomong nanti saudara bilang saya terlalu. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 15 lah ya, supaya enggak inilah. Saya mengkhawatirkan saudara melihat saya sebagai totalitarian. Saudara bisa lihat Kisah Para Rasul pasal 15 ya. Itu kalau saudara lihat ayat 1 sampai ayat 22 itu sidang di Yerusalem terjadi karena apa ya? Ada perbedaan. Jadi perbedaan mengenai pengajaran di dalam gereja itu barang biasa. Lalu diskusi, perdebatan di dalam gereja itu biasa terjadi. Ya. Kalau saudara mau lihat kalimat yang lebih keras, mari saudara lihat Yohanes ya, 1 Yohanes. Saya lupa nih atau saya baca ayat 2 Yohanes ya. 2 Yohanes ayat 7 dan 8. Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. 1 Yohanes mengucapkan atau mengeluarkan kalimat yang sama. Artinya zaman itu ketika para rasul hidup, perdebatan itu biasa. Ya. Jadi begini, bagaimana kalau dengan doktrin berbeda dan denominasi berbeda? Begini, saudara lebih mementingkan apa? Relasi yang baik-baik saja, tidak ada perdebatan, tetapi sesuatu yang benar itu tidak pernah muncul. Atau
di dalam konteks kita yang berbeda itu kita bisa duduk, sekali lagi perdebatan itu bukan sesuatu yang jahat ya. Yesus terlibat dalam perdebatan, Rasul terlibat dalam perdebatan. Jadi menurut saya perdebatan selama bukan untuk saling menghancurkan nggak ada masalah itu. Ya. Tetapi saya pakai istilah mungkin lebih tepat, standing in truth, acting in love. Ya. Saling mengkritisi itu sesuatu yang biasa. Para Rasul mengerjakannya, Yesus mengerjakannya, bukan untuk ini ya. Jadi meskipun saudara dan saya ada di dalam konteks yang sifatnya interdenominasi, tetapi kita tetap harus mengatakan benar sebagai benar. Nah, ada nggak perbedaan yang bisa kita terima, nggak harus terlalu banyak ribut-ribut? Ada. Ya, ketika ada yang bilang misalnya nyanyi itu mesti begini, nyanyi itu mesti begitu, itu masih oke. Orang Kristen itu kita tetap Kristen dengan cara nyanyi yang beda-beda. Tetapi ada yang kalau saya lebih baik debat sampai habis-habisan ketika saya percaya Allah Tritunggal, satu Allah tiga pribadi, tapi ada yang bilang begini, enggak, hanya ada satu Allah, satu pribadi, lalu satu pribadi ini menjadi berperan sebagai Bapa dalam perjanjian baru, berperan sebagai Yesus perjanjian lama, dalam perjanjian baru dia jadi Yesus, lalu waktu dia mati naik ke sorga, dia turun lagi dalam rupa Roh Kudus. Wah, ini beda. Saya akan habis-habisan, kalau Pak Saudara bilang berdebat habis-habisan, iya saya akan berdebat habis-habisan di situ. Kenapa? Karena tidak ada keselamatan di luar pengenalan terhadap Allah yang benar. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Saudara tidak bisa selamat kalau saudara tidak percaya Allah Tritunggal. Dalam konteks yang benar, bukan istilah yang sama ya. Jadi beda Allah, tadi saya bilang beda Allah, beda agama. Beda alamat juga setelah saudara dan saya mati itu. Satu sorga, satu neraka, meskipun sama-sama Kristen. Jadi ada yang namanya core belief. Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, ini nggak bisa dikompromikan. Kristus adalah Allah sejati, manusia sejati, ini nggak bisa dikompromikan. Allah Tritunggal nggak bisa dikompromikan. Roh Kudus itu bukan kuasa tetapi pribadi. Ini juga nggak bisa dikompromikan. Tapi kalau saudara mempersoalkan lagu, ya sudah, saya juga bukan yang mau ribut-ribut urusan lagu, ya sudahlah. Atau doa ada yang doanya saat teduhnya pagi, ada yang malam. Kenapa kita mesti bertengkar untuk urusan saat teduh satu pagi, satu malam? Jadi ada yang nggak esensial untuk saudara dan saya adakan sidang ya, BPH UI itu kemudian BPH PUI mengadakan sidang di UI beberapa hari untuk menentukan renungan itu pagi atau malam, itu nggak perlu. Tapi kalau saudara harus sidang karena menentukan mengenai Allah Tritunggal yang mana yang saudara percayai, wah itu harus. Jadi sekali lagi, saya kira perdebatan bukan hal yang tabu karena Tuhan kita waktu jadi manusia berdebat, masa kita mau lebih dari dia? Tetapi ada hal-hal yang juga mungkin nggak perlu ya. Saya kira itu. Jadi interdenominasi tidak meniadakan yang namanya perdebatan karena itu ciri khas Kristen. Kristen itu agama yang sangat rasional. Kristen nggak hanya pakai hati. Saya tidak tahu saya menjawab nggak Cynthia kira-kira. Menurut saya sih saya jawab ya. Iya, kata anonimnya udah terjawab Pak. Terima kasih juga. Thank you. Oke, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Boleh banget nih tanya-tanya lagi gitu. Mumpung ada Pak Tamanya di sini karena Pak Tama sendiri emang punya emang pemahaman yang lebih dalam gitu kan. Terutama di Pak Tama sendiri kan di FIB di Filsafat UI sendiri gitu. Nah, teman-teman yang mau bertanya juga mungkin boleh banget, dan juga kalau misalnya teman-teman ada yang mau cerita juga gitu mungkin di tengah kondisi gerejanya ya gitu mungkin oh iya Pak udah ada yang nanya lagi. Jadi Pak, kita tahu bahwa walaupun kita memiliki inti iman yang sama, kita memiliki dan memahami pengajaran gereja yang berbeda. Lalu bagaimana cara kita melihat perbedaan pengajaran gereja lain atau dogma gereja ini terhadap pengajaran gereja yang kita anut dihubungkan dengan postmodernnya itu? Pak. Sorry, boleh baca lagi ya? Saya sempat freeze tadi. Oh iya, oke. Saya bacakan lagi. Jadi Pak, kita tahu bahwa walaupun kita memiliki inti iman yang sama, kita memiliki dan memahami pengajaran gereja yang berbeda. Jadi bagaimana ya Pak cara kita melihat perbedaan pengajaran gereja lain atau dogma gereja terhadap pengajaran gereja yang kita anut yang dihubungkan juga dengan postmodernnya? Ya. Begini, saudara dan saya ini tidak dilahirkan untuk kemudian
Saya mulai dari saya lah. Saya lahir besar di Kupang. Dengan demikian kalau mau itu ya saya gemit. Tapi saya tidak dilahirkan untuk memihak kepada semua doktrin gemit. Bisa tangkap maksud saya. Jadi kita tuh Kristen bukan untuk memihak kepada doktrin tertentu. Saudara dan saya Kristen karena saudara dan saya memihak kepada Kristus yang adalah kebenaran dan berdasarkan tuntunan firman Tuhan. Saudara perlu menyelidiki mana benar, mana tidak. Jadi ini bukan urusan ibadah di gereja mana. Tetapi urusan saudara dan saya menemukan kebenaran makin lama. Itu kan kita punya pengenalan terhadap Allah itu makin progresif lah. Jadi kalau seandainya ditanya inti gereja, pengajaran gereja sama. Inti pengajaran gereja pun seringkali nggak sama. Lalu kemudian banyak pengajaran yang berbeda, iya. Justru itu harusnya menjadi trigger bagi saudara dan saya untuk untuk menyadari pertama bahwa iman Kristen itu kita diselamatkan dengan iman sederhana, percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, selamat. Tetapi iman Kristen tuh nggak sesederhana itu kan. Dengan demikian setelah saudara dan saya selamat, ada tanggung jawab bagi saudara dan saya untuk mempelajari mana benar, mana salah. Kalau saudara membiarkan, menganggap sepi itu, menurut saya ini kesalahan terbesar. Ya, saya lahir besar di gereja ini ya. Tapi waktu saya lihat belajar dari gereja di gereja B ada atau hamba Tuhan B, kelihatannya itu yang benar gitu. Tapi ya saya nggak mau pegang kebenaran itu karena saya lahir besar di gereja ini. Nggak bisa begitu. Kalau saudara mau beribadah di situ silakan aja. Tetapi saudara nggak bisa bilang bahwa kebenaran ini sama. Lah justru ini spirit postmodern masuk ke dalam gereja. Yang kedua, selain saudara menyelidiki sendiri, saudara harus memberi ruang kepada para apologis Kristen untuk ya berdebat. Mereka belajar. Yang menjadi cilaka tuh banyak orang berdebat nggak belajar loh. Saya awal pandemi itu sangat sering terlibat di dalam diskursus kayak begitu. Lama-kelamaan agak malas. Karena kita tuh kayak dari yang namanya apologetika berubah menjadi semacam shouting match gitu ya. Pertandingan berteriak, siapa yang berteriak paling keras lah dia yang nggak begitu. Jadi saudara biarlah berikan ruang kepada orang-orang yang belajar itu. Kemudian saudara boleh baca tulisan mereka, argumentasi mereka. Sekali lagi, kekristenan itu punya iman yang melibatkan hati tapi sangat rasional. Sehingga menyikapi pengajaran di dalam gereja, saudara nggak bisa terima begitu saja. Termasuk yang saya katakan. Kalau ada yang bilang, saya kok rasa terganggu dengan penjelasan Pak Tama. Puji Tuhan. Karena memang perasaan itu harus saudara miliki terhadap semua orang. Jangan terlalu cepat percaya. Alkitab bilang, ujilah semua roh. 1 Yohanes pasal yang ke-4. Jadi jangan terlalu cepat percaya hanya gara-gara dia pendeta besar. Jangan terlalu cepat percaya hanya gara-gara Pak Tama itu kan di UI juga. Kayaknya ya kita karena satu alma mater, percaya aja lah. Gak bisa, saudara boleh meragukan saya. Karena pengajaran yang berbeda itu harusnya mendorong saudara untuk belajar lebih teliti, menyelidiki Alkitab lebih teliti, dan kemudian saudara harus memihak kepada kebenaran. Kadang-kadang ketika berpihak pada kebenaran, kebenaran memisahkan saudara dan saya. Aku datang bukan untuk membawa damai, aku datang untuk membawa pedang. Aku memisahkan anak laki-laki dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya. Jadi kadang-kadang saudara dan saya jangan melampaui Yesus Kristus dalam urusan yang itu. Jadi bagi saya ya boleh dia izinkan orang berdebat, izinkan orang diri kita untuk belajar, dan ketika saudara menemukan kebenaran dalam konteks perdebatan, berpihaklah kepada kebenaran. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Tama. Ya, sama-sama. Dari pertanyaan ini juga sudah terjawab untuk pertanyaannya. Jadi aku kembali mungkin mengundang untuk teman-teman mungkin di sampai 17.53. Yuk teman-teman yang mau mungkin tanya sama Pak Tama, mungkin bisa nih langsung mungkin bisa lewat chat di aku ataupun juga dari Nathan maupun Calvin yang juga sebagai co-host. Jadi silakan teman-teman bisa tanya lebih lanjut gitu. Nah, teman-teman mungkin sambil yang belum ada pertanyaan, mungkin aku juga mau mengajak teman-teman untuk isi angket PJ juga di bit.ly/angket PJ 26221. Jadi di sini teman-teman bisa juga sharing juga firman Tuhan yang teman-teman dapat, dan juga mungkin juga mau ada kritik saran terhadap pelayan hari ini maupun firman Tuhan, ataupun juga ada pertanyaan yang mau disampaikan cuman nggak cukup waktunya di sini, silakan teman-teman juga bisa ditanya di sana juga mungkin ada hal-hal yang mau didoakan juga teman-teman bisa
buka di link tersebut dan juga bisa ya ketik dan juga submit aja teman-teman. Nanti kami sebagai pengurus juga akan ya membaca itu dan juga berusaha untuk juga membantu teman-teman melalui doa maupun juga kalau ada yang bertanya juga nanti akan dibantu untuk disampaikan ke Pak Tama sendiri. Oke Pak, tidak apa-apa. Nah, mungkin teman-teman sekarang udah 17.53, sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa di next. Ya, teman-teman, jadi hari ini kita ada persekutuan jemaat Postmodern White, Red, and Black. Jadi ya teman-teman bersyukur kita bisa sudah mengikuti firman Tuhan di hari ini bersama Pak Tama. Nah, bisa di next lagi. Nah, yuk kita apresiasi pelayan di hari ini yang sudah melayani, itu pembicaranya ada Pak Tama, MC-nya ada Angel dari Biologi 2019, song leader-nya ada Tessa dari Start 2019, lalu pemusiknya ada Iren Davina dari Akvaria 2020, ada MD-nya ada Gav dari Start dari 2019, pendoa chef-nya ada Danila dari Kimia 2020, dan juga reviewer-nya ini ada Yemima dan dari Yemima dari Stat 20 dan juga untuk pelayan Manju dan Asyirnya ini ada KTB Kasih dari Geofisika dan Geologi 2021. Yuk teman-teman kita apresiasi pelayan di hari ini dengan mungkin ya mengucapkan juga untuk terima kasih dalam pelayanan maupun juga reaction di Zoom ini. Yuk teman-teman mungkin bisa ini mungkin ada link angkat PJ-nya yang mungkin teman-teman bisa scan juga maupun juga lewat dari link yang akan dikirim juga. Jadi bisa teman-teman bisa yang tadi aku bilang juga bisa share juga kondisi teman-teman maupun juga ada hal-hal yang perlu didoakan. Lalu bisa di next. Lalu untuk persekutuan doa di hari Senin ada Krista. Jadi teman-teman jangan lupa untuk hadir di persekutuan doa di hari Senin nanti di tanggal 29 November di hari Senin jam 5 sore di Zoom. Jadi teman-teman yuk kita sama-sama hadir lagi di persekutuan doa di hari Senin. Next. Nah, bersyukur juga nanti sebentar lagi untuk 6 hari lagi kita akan ada persekutuan doa untuk para PKTB dengan bentuk prayer wall. Jadi nanti di Kamis 2 Desember 2021 jam 5 sore. Jadi yuk teman-teman, bagi teman-teman PKTB, yuk jangan lupa untuk hadir, di tag juga tanggal dan jamnya, supaya kita bisa sama-sama juga mendoakan sama-sama PKTB juga. Lalu bisa di next. Jadi untuk hari minggu depan sendiri di persekutuan jemaat ada PJ lagi tentunya teman-teman ini menuju PJ yang terakhir, jadi jangan lupa untuk hadir juga. Jadi ini ada PJ Healing to the Nation bersama juga dengan Bang Alex di Zoom di hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 di jam 16.30 dengan link Zoom yang sama. Yuk teman-teman jangan lupa untuk hadir juga dan juga ajak teman-temannya supaya kita bisa bersekutu bersama-sama juga. Lalu bisa di next juga. Lalu ada open chat tiap hari Rabu teman-teman nanti di 1 Desember jam 7 malam. Yuk teman-teman kalau misalnya ada yang mau cerita-cerita maupun juga mungkin sekedar mungkin tanya-tanya kayak konsul ataupun sekedar minta didoakan secara langsung bisa kok langsung ke bidang 3 bidang 3 melalui open chat dari dengan bidang 3 menyapa. Jadi teman-teman bisa add OA lainnya, tinggal di scan aja di line add-nya dan juga bisa bisa follow juga IG kami di IG Prenpafar. Lalu bisa di next. Lalu teman-teman ada permohonan doa juga. Jadi teman-teman yang juga tertarik juga mungkin ada hal-hal yang bisa didoakan oleh kami dan teman-teman silakan untuk isi link tree-nya di link tree di Pemprov Farmasi UI di bagian permohonan doa teman-teman bisa submit dengan nama teman-teman ataupun juga anonim dan ceritain juga kondisi teman-teman dan bisa juga minta nanti didoakan oleh teman-teman pengurus terkhususnya juga ada bidang 3 sendiri. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu untuk yuk bisa sharing di klik aja linknya, jadi teman-teman bisa juga mengajukan permohonan doanya. Lalu bisa di next.
Nah, teman-teman, minggu ini ada yang ulang tahun di tanggal 23 sendiri, ada Regina dari Fisika 19, ada Rico dari Biologi 19, ada Stella dari Geofisika 2021, di tanggal 24 ada Charles dari Matematika 2019, ada Shane di Matematika 20, dan tanggal 25-nya ada Nathan di Biologi 21, dan tanggal 26 sendiri ada Bradley dari Akbaria 2020, ada Irvine dari Fisika 2020, ada Brilliant juga dari Geologi 2021. Nanti di hari besok ada Daniel, Rivaldo, dan di tanggal 28 ada aku tentunya, lalu ada juga Vincent. Jadi teman-teman boleh yuk kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman di kolom chat itu. Selamat ulang tahun untuk teman-teman semua. Kiranya Tuhan memberkati dan apapun yang menjadi cita-cita teman-teman dan pergumulan teman-teman, Tuhan kiranya juga boleh menyertai teman-teman semuanya seterusnya. Nah, oke. Nah, bisa di next. Jadi ini ada pokok doanya, mungkin kepada pendoa Syaf bisa memimpin doa untuk doa syafaat hari ini. Baik, makasih Kak Cynthia. Teman-teman, aku sekarang mengajak kita semua untuk siapkan hati untuk kita berdoa pada hari ini. Sebelumnya aku bacakan dulu kondisi untuk pokok doa hari ini. Para ilmuwan di Afrika Selatan mendeteksi varian COVID-19 baru yang memiliki 10 mutasi dan disebut dengan varian Botswana. Varian COVID-19 Botswana ini diduga menjadi penyebab tingginya penyebaran kasus di Afrika Selatan. Jumlah infeksi harian meningkat 10 kali lipat sejak awal bulan. Meski demikian, jumlah kasus di Afrika Selatan belum menjadi perhatian utama karena gelombang keempat COVID-19 varian ini pun dikabarkan. Saat ini, WHO sedang memantau perkembangan varian yang dilaporkan. Aku mengajak kita semua untuk berdoa. Yang pertama, mari berdoa untuk saudara-saudara kita di Afrika Selatan agar senantiasa diberi perlindungan dan kekuatan oleh Tuhan dalam menghadapi COVID-19, serta agar lonjakan kasus dapat segera menurun sehingga kondisi membaik. Dan yang kedua, mari berdoa untuk kita semua agar selalu dalam perlindungan Tuhan dan selalu waspada akan pandemi yang belum selesai meskipun kasus menurun. Juga agar selalu menerapkan protokol kesehatan dan menjaga diri. Kepada teman-teman semua, aku persilakan untuk kembali membaca kondisi dan pokok doa untuk hari ini. Baik, aku persilahkan kita semua untuk berdoa menurut kenyamanan masing-masing. Ya Tuhan, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami sampai saat ini. Mengucap syukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu pada sore hari ini. Berdoa Tuhan agar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan hari ini itu boleh berkenan di hadapan-Mu, dan setiap firman yang telah disampaikan itu benar-benar boleh berasal dari-Mu saja dan mengubahkan hidup setiap kami. Kami juga mau berdoa untuk Pak Tama yang hari ini telah membagikan kebenaran firman-Mu, juga untuk semua para pelayan PJ hari ini. Ucap syukur atas pelayanan setiap mereka dan berdoa agar pelayanan kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat pada sore hari ini. Biar Engkau juga yang menggantikan segenap jerih lelah dan pengorbanan setiap pelayan-Mu dengan sukacita dan berkat dari-Mu saja.
Kami juga bersatu hati berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami mengucap syukur kalau Engkau telah menambahkan 1 tahun lagi umur teman-teman kami, dan biar Engkau saja yang berkati mereka terus, Engkau yang beri umur panjang, Engkau yang pimpin dan lancarkan segala urusannya, Engkau penuhi setiap kebutuhan dan sediakan masa depan terbaik bagi mereka semua. Dan berdoa juga agar mereka semua terus menjadi berkat di sepanjang kehidupan mereka ke depannya. Yang terakhir, kami juga mau bersatu hati berdoa untuk regenerasi pengurus yang ada di PO MIPA FAR maupun di MIPA sendiri. Kami berdoa agar semua proses regenerasi dapat berjalan dengan lancar, boleh menghasilkan pemimpin yang seturut dengan kehendak-Mu, dan biar semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami juga mohon ampun jika ada pikiran, perkataan, maupun perilaku kami selama kami bersekutu pada sore hari ini yang nggak berkenan dan mendukakan hati-Mu. Biar Engkau yang layakkan dan terus pimpin setiap hidup kami. Itulah doa dan permohonan kami naikkan ke hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, haleluya, amin. Aku kembalikan ke MC. Oke, thank you Danila. Ya teman-teman, terima kasih juga nih kepada Pak Tama karena firman Tuhan juga yang boleh disampaikan pada hari ini. Nah, teman-teman, hari ini kita udah belajar nih tentang postmodern, di mana postmodern ini menolak metanarasi dan juga menerima narasi-narasi kecil, yaitu prinsip-prinsip yang berlaku pada konteks-konteks tertentu saja. Sementara itu, Kristen adalah kebenaran yang eksklusif dan juga sekaligus ofensif, di mana dalam perspektif Kristen sendiri, kebenaran bukan prinsip, melainkan kebenaran adalah pribadi. Lalu, mengapa sih kita harus memegang kebenaran? Karena agar kita juga semakin memahami kebenaran dan juga kita semakin memahami dan memperlengkapi kita melalui firman Tuhan. Lalu juga Kristus adalah satu-satunya kebenaran yang absolut dan universal. Oleh karena itu kita juga dituntut untuk terus mencari kebenaran yang sejati, yaitu melalui Kristus. Nah, teman-teman, dalam era postmodern ini, mari kita sungguh-sungguh untuk mengenal Allah kita lebih dalam lagi, makin hari makin dalam lagi, agar kita juga boleh terus mengenal kebenaran yang sejati itu. Karena Dia adalah satu-satunya pribadi yang benar dan sumber dari kebenaran yang ada. Namun, sekedar mengetahui kebenaran dan tidak melakukan kebenaran itu tentu saja tidak cukup ya teman-teman. Jadi kita juga terus harus mencerminkan kebenaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Matius 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menjadi pengikut Yesus berarti harus memiliki ketetapan hati atau komitmen. Dengan komitmen yang kuat, pastinya kita juga dapat terus berpegang pada kebenaran sejati, sekalipun ketika kita menghadapi berbagai tantangan ataupun kesulitan dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebagai bentuk komitmen kita, mari kita mengangkat pujian mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang
Baik, aku meminta dengan untuk memimpin dalam doa penutup. Berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk waktu di mana di segala kesibukan, tengah segala kesibukan kami belajar, mempersiapkan diri menghadapi tugas, bahkan juga ujian, kami masih memiliki waktu untuk bersekutu. Kami percaya bahwa waktu-waktu di mana kami boleh bersekutu telah Tuhan juga mau pakai untuk menjadi penghiburan bagi kami, kekuatan bagi kami untuk melihat pengharapan, sukacita daripada Tuhan di tengah-tengah tekanan dan kesulitan yang kami hadapi saat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang telah berfirman menjadi Tuhan yang menggenapi firman juga dalam kehidupan kami, memampukan kami memiliki hati yang mencintai kebenaran, mencari kebenaran di dalam kitab alam maupun di dalam kitab suci, sehingga melaluinya kami boleh dituntun Tuhan kepada bijaksana sejati yang menyenangkan dan mempermuliakan Dia. Berkati kami, baik itu yang menjelaskan kebenaran firman Tuhan maupun saudara yang mendengarkannya, sehingga kami semua boleh dapat diberkati dengan firman ini, tapi lebih daripada itu kami memperoleh bijaksana daripada Tuhan untuk tahu bagaimana hidup selanjutnya setelah ini di tengah-tengah zaman yang begitu sulit bagi kami. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menutup persekutuan kami pada sore hari ini. Amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak.